Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di podcast Sistomat bersama aku Nahar. Di sini kita kedatangan bintang tamu. Selamat datang di podcast Sistomat, Bung Zaki dari editor Indo Progress ini, Bung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ngobrol bersama kami di podcast Sistomat. Ya, terima kasih juga sudah mengundang. Kali ini kita akan membahas tentang apa bahayanya menjadikan perlawanan sebagai gaya hidup bersama Bung Zaki. Beberapa waktu belakangan ini, gerakan perlawanan di Indonesia, terutama di kalangan muda, sedang hangat atau sedang meningkat begitu, Bung. Mereka ikut aksi demonstrasi, aksi solidaritas, aksi jalanan, dan lain sebagainya, yang membela orang-orang yang akan digusur dari tempat tinggalnya, misalnya seperti itu. Sebagian dari mereka bahkan melihat aksi-aksi perlawanan sebagai bagian dari gaya hidup mereka, begitu, Bung. Dan ini menjadi gaya hidup baru lah bagi sebagian besar atau mungkin sebagian anak muda. Dari pergulatan Bung Zaki dengan gerakan sosial selama ini yang sudah Bung alami ya, Bung. Sejauh mana praktik semacam itu meluas di kalangan aktivis gerakan dan juga sejak kapan kecenderungan ini muncul, Bung? Ya. Soal perlawanan sebagai gaya hidup gitu ya. Iya. Ya mungkin kita perlu menjernihkan dulu gitu ya pengertiannya. Kalau saya sih biasanya memahami itu dan juga mungkin dari pembicaraan dengan beberapa teman gitu soal sekarang ini ada kecenderungan atau mungkin bukan sekarang ini sih, udah agak lama juga ada kecenderungan di gerakan sebagian aktivis itu menjadikan perlawanan itu sebagai bagian dari gaya hidup. Itu tapi tidak begitu punya orientasi terhadap perubahan struktural gitu. Jadi sebagai gaya hidup itu artinya aktivisme itu dijadikan sebagai kayak sarana untuk ekspresi diri, ekspresi identitas gitu kan. Jadi lebih fokus ke salah satu kecenderungannya itu lebih fokus ke event ya, protes event segala macam dibandingkan mempunyai misalkan atau merumuskan sebuah visi untuk perubahan gitu. Jadi lebih ke ekspresi diri lah gitu ininya. Dan kurang atau bisa dibilang nggak begitu memiliki visi tentang perubahan yang sifatnya struktural gitu, yang besar gitu. Kita bisa lihat kalau kayak di Indonesia, emang gerakannya agak minim di dalam hal ini ya program politik gitu ya. Program-program politik gitu. Nggak banyak misalkan organisasi yang emang kayak punya semacam visi atau program politik yang solid dan relatif koheren. Tapi menurut saya ini perlu dibedakan juga dengan ada lagi satu kecenderungan yang gerakan ekonomis. Jadi mereka mungkin juga nggak punya visi yang jangka panjang gitu ya, struktural, tapi mereka itu bergeraknya kayak serikat buruh gitu ya, ketika upah mengalami masalah upah, mereka harus menuntut kenaikan upah. Tapi mereka pergerakannya itu punya aspirasi ingin mencapai sesuatu yang mendapatkan capaian gitu, misalkan upahnya naik gitu kan, jadi ada capaian material yang ingin dicapai. Nah ini berbeda dengan yang gerakan sebagai gaya hidup itu, karena kalau gerakan gaya hidup itu lebih kayak ekspresi diri, terus mungkin mencari kepuasan emosional di dalam aktivitas aktivisme. Nah kalau misalkan sejak kapan marak gitu ya, sebenarnya gerakan yang begini kayaknya selalu ada ya dari saya kan mengenal gerakan dari sejak mahasiswa ya, pertengahan 90-an lah. Terus lulus tahun 2000, tadinya di gerakan mahasiswa, terus banyak di gerakan buruh gitu setelah itu. Nah itu kayaknya selalu ada sih, terutama setelah reformasi gitu ya. Setelah reformasi itu emang dia banyak gitu ya model kayak begini. Tapi emang dia mungkin bisa dibilang menjadi lebih intens setelah gerakan yang punya visi yang di sini mungkin saya menyebutnya gerakan kiri yang tendensinya sosialis lah, yang punya visi membangun partai gitu, terus merebut kekuasaan politik ya gitu-gitu. Nah itu ketika yang gerakan yang punya visi ini menurun, itu sekitar mungkin 2000, kalau di Indonesia itu 2011, 2012, 2013 itu kayaknya puncaknya tuh ya, di gerakan buruh juga puncaknya di situ, ada gerebek pabrik. Terus habis itu menurun. Nah, mulai kayaknya merebak yang gerakan model itu, modelnya gaya hidup itu, perlawanan sebagai gaya hidup.
Tapi sebenarnya ini bukan bukan kecenderungan khas di Indonesia sih. Karena beberapa literatur yang saya baca, kayak misalnya Murray Bookchin gitu ya, seorang anarkis, dia juga pernah nulis buku lifestyle anarchism and social anarchism gitu, dia mempertentangkan dua itu. Nah, dia kan juga punya semacam kejengkelan atau kritik lah gitu terhadap yang lifestyle anarchism yang dibilang gitu. Nah, dia tuh nerbitin tulisannya itu sekitar tahun 90 kalau nggak salah. Jadi udah ada dari tahun itu kalau di barat mungkin. Nah, ada lagi satu riset dari namanya Nikos, siapa ya? Nikos apa gitu sebenarnya. Yeah. Namanya itu agak susah nih namanya, Nikos Sotirakopoulos. Nah, tapi ini bukan orang kiri sih, dia lebih cenderung liberal gitu kan, liberal gitu. Nah, dia juga menganalisa, dia menulis buku judulnya The Rise of Lifestyle Activism. Itu diterbitin tahun 2016. Nah, dia juga melihat perbedaan antara gerakan kiri baru sejak munculnya New Left sampai dia bikin bukunya itu nulisnya sampai Occupy segala macam itu, Occupy yang habis krisis 2008-2009 sampai Arab Spring segala macam. Itu perbedaan dengan yang gerakan sebelum tahun 60-an 70-an itu, gerakan-gerakan misalkan gerakan kiri lama lah yang komunis segala macam itu, yang punya orientasi ngerebut negara gitu kan. Itu juga dengan gerakan-gerakan sosial demokrat di zaman 40-an setelah Perang Dunia. Nah, dia ngelihat yang dulu itu punya orientasi perubahan material gitu, perubahan struktural. Nah, sementara yang gerakan kiri baru sejak 60-an ini memang punya kecenderungan cuma ya lebih berorientasi pada ekspresi diri gitu. Ekspresi identitas sebagai aktivis atau apa ya, kayak virtue signaling gitu loh, bahwa ini sesuatu yang benar ya, pokoknya saya udah lakukan ya gitu, sudah melawan gitu kan, yang penting itu. Jadi akhirnya memang terjebak jadi kayak melawan untuk melawan aja itu, tapi melupakan bahwa sebenarnya kita melawan itu kan ada tujuan gitu. Betul. Jadi ya bisa dibilang gerakan-gerakan seperti ini ya moralis performatif gitulah ya kira-kira. Ya, benar, performatif gitu. Performatif ya, gerakan performatif. Nah, tadi Bung sudah sebutkan Murray Bookchin dengan yang mungkin ini bisa dikatakan menjadi landasan juga ya untuk dalam tanda kutip melegitimasi gerakan-gerakan performatif ini. Apa pandangan Bung terhadap itu? Ya, kalau Bookchin itu kan dia sebenarnya ngeritik yang disebut lifestyle anarchism itu ya. Ya, kalau misalkan apakah lifestyle anarchism itu punya pengaruh gitu mungkin ya, punya pengaruh intelektual di gerakan yang kalau kayak gerakan yang lifestyle itu, ya kalau kayak Nikos itu ya dia emang menganggap ada kayak temporary autonomous zone-nya Hakim B yang dikritik Bookchin itu, dia menganggap atau di dalam analisanya itu dia mengatakan kayak protes camp yang merebak di negara-negara barat itu, yang sifatnya mengokupai satu space, itu banyak terinspirasi oleh itu. Nah, cuma kan pertanyaannya sebenarnya kalau di Indonesia bagaimana? Kayaknya saya masih pertanyaan saya itu, karena risetnya masih belum banyak ya. Tapi emang saya sih ngebaca dari beberapa tulisan ya belakangan ya, yang ditulis mungkin sama anak muda di Medium, di mana gitu ada satu tulisan misalkan mencari kesenangan, mungkin ini saya nggak begitu ingat persis judulnya, tapi mencari kesenangan dalam kehancuran atau apa gitu judulnya kalau nggak salah, mirip-mirip gitu. Dia nyeritain tentang sebenarnya dia anak muda ini, saya nggak ingat namanya, itu dia ada di Medium, mungkin itu bisa dicari ya. Jadi dia mencoba menjustifikasi soal kayak bentrok di dalam aksi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dicari di dalam bentrok segala macam kan? Karena banyak kritik katanya apakah bentrok itu sebenarnya efektif atau enggak secara politik. Karena dia bilang di dalam artikel itu menarik karena dia bilang bukan itu, kalau saya yang tangkap gitu ya, bukan itu yang sebenarnya penting dan dicari, tapi yang dicari kata dia pengalaman transgresi. Jadi dia pakai George Bataille gitu untuk menganalisa. Menarik sih karena menurut saya agak jarang gitu baca ini gitu ya gitu. Teman baru-baru belakangan ini muncul tulisan-tulisan kayak gitu. Jadi kata dia karena orang muak di dalam kehidupan sehari-hari yang penuh penindasan gitu kan, di dalam normalitasnya. Nah, ketika aksi gitu misalnya dia bisa melakukan hal-hal yang di dalam kesehariannya itu nggak bisa dilakuin, gitu. Dan itu positif aja, bagus-bagus aja gitu kalau menurut dia. Jadi pengalaman transgresi itu ya wajar kalau ada rakyat misalkan aktivis bentrok atau segala macam sebagai pelampiasan dari kemuakan terhadap kehidupan sehari-hari. Ya kalau penilaian saya sih ya itu emang wajar sih kalau ada orang marah terus dia di situ nemuin kayak semacam ruang untuk bisa melakukan yang nggak bisa dilakukan dia di dalam
kehidupan kesehariannya gitu kan. Tapi kan yang lebih penting itu sebenarnya, nah yang anak ini masalahnya dia mengkontraskan itu dengan efektivitas politik. Nah, itu jadi masalah kan. Jadi seakan-akan nggak penting lah efektif atau enggak, yang penting melawan. Iya, yang penting melawan dan ada ekstasi gitu di dalam pengalaman melawan. Nah, itu kan itu yang saya kurang setuju kalau di situnya. Karena kalau menurut saya justru yang sebenarnya lebih penting ini yang perubahan transformatifnya. Nah, soal ekstasi itu kan sebagai emang itu yang nggak bisa dihindarkan juga gitu kan. Saya juga kadang-kadang kalau kayak sekarang lelah itu kan dalam kehidupan sehari-hari, kayak ikut demo anak muda lah gitu, misalnya reformasi di korupsi, saya juga ngerasain wah keren juga gitu. Nah, ada kayak perasaan gitu loh. Terus ya kayak gitu kan, itu kan wajar kan sebagai itu. Tapi kalau diglorifikasi terus jadi sesuatu yang dia dianggap lebih penting dari efektivitas politik, nah itu yang menurut saya kurang setuju ya, Bung Zaki. Ya, kurang setuju. Oke, itu kan secara psikologis seorang pelakunya ya, Bung. Nah, tapi kalau kita tarik secara lebih makro, lebih luas gitu, Bung. Sebetulnya menurut Bung Zaki, kondisi sosioekonomi seperti apa sih di Indonesia ini yang menjadi latar belakang adanya gerakan performatif tadi? Atau gerakan sebagai gaya hidup itu? Kondisi sosioekonomi seperti apa, Bung? Ya, yang pertama itu mungkin ya sebagian orang yang melakukan aktivisme sebagai gaya hidup ya. Kalau dia untuk bisa sustain itu kan mereka harus, ya semua orang harus hidup gitu ya, harus nyari makan segala macam. Nah, menurut saya sih mungkin ada peran bahwa dari sebagian aktivis yang emang mencari nafkah dari perlawanan gitu ya, kayak NGO segala macam di dalam mereproduksi gerakan yang model kayak gini gitu. Meskipun bukan nggak seluruhnya gitu, tapi saya pikir ada sebagian yang, karena kalau misalkan yang saya alami gitu, misalkan kalau kita berorganisasi gitu ya, melakukan kegiatan aktivisme gitu, tapi kita juga punya kerjaan mencari nafkah yang berbeda dari kegiatan itu gitu, jadi itu sebagai kerjaan tambahan gitu, karena kita mungkin punya aspirasi untuk perubahan segala macam. Nah itu kalau di saya dan saya dugaan saya sih di banyak orang yang mungkin nggak mencari nafkah dari aktivisme itu rasanya kan kayak beban gitu, Bung. Ya kita udah capek nyari nafkah kehidupan sehari-hari segala macam, tapi kita harus juga ngelawan penindasan. Jadi melawan penindasan itu kan menjadi suatu beban. Nah, karena menjadi beban gitu, kalau di saya gitu yang kerasa itu ini harus ada tujuannya gitu, harus ada endingnya gitu kan. Ini saya lakuin ini bukan cuma untuk iseng gitu kan, untuk kesenangan gitu kan, tapi harus ada, karena dia bukan jadi kesenangan gitu, jadi kerasanya emang bukan kesenangan, maka dia harus ada goals-nya gitu kan, ada tujuan. Nah, kalau ada orang yang misalkan bisa melakukan itu tanpa ada tujuan, nah itu ada kemungkinan memang dia mungkin mereproduksi dirinya atau jadi mencari, ketika dia menjadikan itu sebagai profesi gitu. Apakah ada basis intelektual yang menjadikan perlawanan sebagai gaya hidup ini itu menjadi terlegitimasi? Apakah ini ada kaitannya juga dengan aliran tertentu di dalam gerakan anarkisme? Menurut Bung, bagaimana, Bung? Ya, kalau menurut saya sih gerakan itu kan pengaruh intelektual atau pengaruh diskurs intelektual dalam gerakan itu kan biasanya menyebarnya nggak dalam bentuk yang koheren gitu ya. Jadi kemungkinan dia campur-campur dari beberapa pemikiran, terus mempengaruhi mempengaruhi gerakan gitu. Jadi ya kalau saya sih mungkin melihatnya yang soal perlawanan dengan gaya hidup ya, kayak di bukunya Nikos itu juga disebut, cuman dia analisanya barat gitu ya. Nah, itu soal gerakan New Left itu dan pengaruh yang pertama mungkin postmodernisme gitu ya. Postmodernisme ya yang ada kecenderungan di postmodernisme itu ketidaksukaan terhadap narasi besar gitu, ya kan, meta narasi gitu ya. Jadi kayak kalau yang diskursus intelektual di gerakan yang kayak di zaman-zaman gerakan kiri lama itu kan justru narasi besar semua tuh tentang emansipasi manusia, revolusi sosialisme kayak gitu-gitu kan. Nah, sejak ada postmodernisme ini memang muncul iklim intelektual yang kayak mencurigai narasi-narasi besar gitu loh. Jadi mungkin juga karena ada problem-problem kayak Stalin segala macam di periode historis sebelumnya, sehingga di generasi yang berikutnya muncul kayak kecurigaan terhadap sesuatu yang sifatnya totalizing gitu loh. Gitu. Nah, tapi yang jadi problem ketika wacana postmodernisme ini menguat gitu, terus dia mempengaruhi gerakan. Juga salah satunya itu kan di postmodernisme itu
karena mereka juga apa ya punya semacam posisi atau gagasan bahwa kebenaran tuh realitas objektif tuh nggak bisa diakses secara penuh utuh gitu kan, karena selalu dimediasi oleh bahasa dan di dalam bahasa ada relasi kuasa segala macam itu loh, jadi selalu terfilter gitu kan, jadi ada kayak kecenderungan mengarah ke relativisme juga gitu jadinya kan. Nah sementara kalau kita mau merumuskan visi politik gitu ya, yang ilmiah gitu yang didasarkan pada analisis atas masyarakat, berarti kan kita harus meyakini bahwa sains itu bisa mengakses kenyataan secara objektif gitu kan. Gitu. Nah terus juga salah satu kelebihan, kalau menurut saya salah satu kelebihan dari narasi-narasi besar itu, dia bisa memberikan makna gitu terhadap berbagai macam peristiwa yang seakan-akan kalau kita lihat secara empiris saja gitu, secara lewat pengalaman gitu, itu mungkin kayak terpisah-pisah gitu, ada kemiskinan, ada ada bencana alam gitu kan, atau ada misalkan pesawat jatuh gitu kan. Padahal pesawat jatuh bisa jadi karena ada bukan cuma kesalahan manajemen segala macam, tapi bisa jadi karena ada problem sistemik kan di dalam ininya kita bisa jadi memaknai berbagai macam peristiwa yang terpisah-pisah itu yang berbeda-beda itu, entah upah yang murah gitu kan, penggusuran, perampasan tanah di wilayah agraria, itu jadi terhubung gitu. Jadi nah itu kan salah satu jadi kayak mereka tuh sebenarnya saling terkait satu sama lain gitu. Nah, Marxisme kan kayak bisa memberikan makna seperti itu gitu. Jadi dia bilang bahwa ini berbagai macam peristiwa ini ada satu sumber masalahnya gitu, dan sumber masalah itu adalah kapitalisme gitu kalau di Marxisme kan, dan kapitalisme itu perlu diganti relasi sosial produksi segala macam gitu. Nah ini kan yang kalau misalkan kita menolak atau tidak menyukai meta narasi jadi susah gitu untuk analisa itu, karena semuanya jadi kayak atomistik gitu, terpisah-pisah dan terisolasi satu sama lain, dan dia membuat kalau menurut saya menghambat analisa yang lebih serius tentang kondisi sosial politik dan perumusan visi alternatifnya gitu. Mungkin itu yang pertama ya, soal postmodernisme ya. Soal anarko-individualis atau lifestyle anarchism ya mungkin ada juga pengaruh ke terutama yang baru ini, yang belakangan ya di Indonesia ya. Apa itu? Ya kayak misalkan Hakim B gitu kan, ada gagasan yang saya baca di Murray Bookchin itu temporary autonomous zone gitu. Jadi kalau yang saya tangkap sih, ini tapi mungkin kritiknya Bookchin, jadi saya membaca si Hakim B itu melalui Bookchin gitu ya. Kalau di penafsiran Bookchin itu kan si Hakim B itu seakan-akan menganggap bahwa ini ada realitas yang buruk yang nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dirubah secara total dan tuntas gitu. Tapi kita bisa nyiptain ruang-ruang di dalamnya di mana kita bisa berekspresi secara semau-mau kita gitu, secara sebebas-bebasnya kita gitu. Tapi sementara sifatnya gitu. Nah, kalau di bukunya Nikos itu di analisanya dia menganggap bahwa gagasan inilah yang mempengaruhi aksi-aksi yang model Occupy gitu. Jadi gimana di dalam satu space itu mereka okupasi, terus mereka bikin gaya hidup baru di situ, ngelakuin macam-macam gitu kan. Nah, yang kayak kemarin tuh juga kayaknya yang di Occupy DPR tuh sempat ada tuh yang kayak gitu, terus mereka main bola atau bikin apa gitu kan. Nah, jadi ada mungkin ya pengaruh ini terhadap yang lifestyle activism itu. Nah, cuman kelemahannya dari gagasan-gagasan kayak Hakim B itu kan, ya dia cuma memberikan kayak ruang untuk kita bisa bebas sesaat. Jadi kayak pelarian sih sebenarnya Bung gitu. Jadi di dalam situasi yang tertindas ini ada semacam ruang-ruang sementara yang bisa kita buat, tapi dia nggak pernah bisa permanen gitu. Sementara kan kalau Hakim B gitu, akhirnya dibilang kayak gerilya. Di sini dihancurin misalnya sama negara, sama aparat, dipindah lagi, dibikin yang baru gitu kan. Nah, kayak gitu, tapi nggak pernah menang gitu. Jadi kayak perlawanan yang nggak pernah bisa dimenangkan. Nah itu kan dari asumsi awalnya sendiri sebenarnya udah ngeblok kemungkinan adanya perubahan yang lebih struktural gitu, yang lebih bisa memberikan hasil bagi banyak orang. Gitu. Menurut saya itu sih. Jadi mungkin ada pengaruhnya juga mungkin ya, yang Hakim narko lifestyle itu. Mungkin ini agak bisa dibilang sensitif, Bung. Tapi bagaimanapun gerakan-gerakan sosial, protes-protes itu juga ditengarai oleh salah satunya oleh NGO di Indonesia. Nah, pertanyaan saya kepada Bung Zaki, menurut Bung Zaki ketika melihat bahwa memang ada pekerja-pekerja NGO yang mereka tuh mendapatkan upah dan penghidupan gitu ya, Bung, dari dalam tanda kutip melakukan aksi itu, menurut Bung Zaki mereka ini termasuk ke dalam golongan yang menjadikan perlawanan sebagai gaya hidup atau tidak?
Ya mungkin sebagian, kalau seluruh, saya juga nggak bisa menggeneralisir bahwa semua pekerja NGO seperti itu gitu ya. Tapi mungkin ya sebagian ada yang emang mungkin tanpa disadari juga gitu oleh dia gitu. Tapi dia mungkin ya aktivitas itu ngebentuk identitas dirinya gitu, misalnya sebagai aktivis atau sebagai apa, kalau pengacara mungkin public defender atau apa gitu kan, pengacara rakyat atau apa gitu kan. Jadi itu akhirnya bagian dari kayak begitu. Nah, tapi yang salah satu yang emang ini dari NGO itu karena mereka nggak punya visi tapi bukan cuma NGO sih ya Bung ya. Ini mungkin kecenderungan yang agak umum ya. Visi transformasi yang sifatnya politis dan struktural gitu loh. Jadi ini misalkan masyarakat bermasalah, apa sih akar penyebabnya dan apa solusi dari apa gitu, penggantinya apa sistem barunya gitu. Nah, itu kan itu yang kalau di NGO nggak ada karena emang kayaknya mereka banyak terpengaruh oleh diskurs liberal reform gitu yang mungkin ya pokoknya kita penguatan civil society aja terus menerus, nanti mungkin suatu waktu perubahan itu akan terjadi dengan sendiri kayak gitu loh. Betul, jadi nggak ada ini yang nggak ada diskurs yang kayaknya sistematis tentang perubahan sosial. Tapi emang saya pernah baca di kayak Karl Popper gitu ya, yang Open Society and Its Enemies, emang dia malah nggak suka gitu kayaknya dengan perubahan yang sifatnya besar gitu, grand dan total gitu. Karena bagi dia itu beresiko terjatuh ke dalam diktatoran lah, totalitarianisme gitu kan, karena dia ada perubahan yang totalizing. Nah, dia kan mengusulkan perubahan yang sifatnya piecemeal engineering gitu. Kecil-kecil gitu. Nah, itu kan mirip kayak NGO kan, model geraknya kayak begitu kan. Jadi yang kecil-kecil gitu kan di per single base isu gitu, satu isu per isu gitu. Tapi malah bikin gerakannya jadi fragmented gitu. Jadi terfragmentasi gitu. Ya, karena memang yang diusahakan nggak langsung menyasar kepada sumber masalah utama misalkan seperti itu ya, Bung. Karena kecil-kecil perubahannya. Oke, kita kan sudah bahas tentang fenomenanya ini, Bung. Nah, ketika Bung juga sudah merasakan atau bahkan mengalami sendiri sejak 90-an pertengahan tahun 90-an hingga hari ini bahwa fenomena ini terjadi, sebenarnya kritik Bung terhadap gerakan yang seperti ini apa, Bung? Mungkin bisa 2 atau 3 sebelum kita lebih eksplor lebih lanjut lagi. Ya, kalau yang pertama, kalau emang kita bergerak gitu ya untuk melakukan perubahan, maka dia pasti butuh visi gitu tentang perubahan. Butuh visi. Ya, kita butuh imajinasi tentang, kalau misalkan katakanlah masyarakat yang sekarang bermasalah, kita butuh analisa tentang masalahnya gitu. Akar masalahnya apa dan kemudian visi penggantinya apa gitu kan gitu. Nah, yang jadi problem dengan gerakan sebagai ekspresi individu, sebagai ekspresi identitas gitu ya, sebagai ekspresi kepuasan emosional individu, itu kan kadang-kadang dia kecenderungannya dia tidak teralihkan gitu loh dari yang justru memikirkan visi kedepannya apa gitu. Karena ya dia sekedar melawan gitu kan. Nah, sementara kalau mau bikin perubahan ya kita perlu visi gitu. Jadi emang ya perlu ada orientasi untuk ngerumusin visi ke depannya gitu. Nggak bisa kalau cuma sekedar melawan untuk melawan ya dia akan mungkin begitu-begitu aja terus gitu. Gitu. Akan jalan di tempat gitu. Kayak gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya kalau gerakan ini mau populer gitu ya, dalam artian mendapat dukungan dari massa secara luas gitu ya. Ya dia harus punya alternatif itu, Bung, visi itu juga menurut saya. Jadi yang ditawarkan apa gitu? Iya, yang ditawarkan apa dan emang dibawa ke situ gitu. Dalam artian karena kalau menurut saya sih nggak mungkin orang kuat ngelawan secara permanen terus-menerus tanpa ada progres gitu kan, tanpa ada kemajuan gitu, misalnya begitu aja gitu kan. Misalnya kayak kemarin kayak misalnya demo yang saya lihat ya, demo yang RUU TNI. Itu kan ada yang bertahan tuh di tenda di DPR tuh sampai lama. Itu kan kayaknya kalau saya lihat sih semakin lama ya semakin sedikit karena orang dia emang nggak menghasilkan satu interupsi di dalam sistem gitu loh. Jadi orang ya tetap akhirnya karena nggak tahan nih ya tetap kembali ke rutinitas hari-hari kan gitu. Nah, menurut saya kalau emang gerakannya ingin bikin perubahan yang besar dan mendapat dukungan dari massa luas, ya dia harus punya visi, terus juga harus terorganisir gitu, harus punya organisasi yang kuat, dan harus bergeraknya ya lebih strategis dan lebih terencana gitu, jadi nggak sekedar spontanitas gitu loh. Kayak gitu. Betul. Yang mungkin itu. Ada lagi, Bung? Tambahan? Ya mungkin itu aja dulu sih. Oke, kalau yang pertama tadi terkait dengan analisis
masalah yang terjadi itu kadang-kadang absen ya Bung dalam suatu gerakan. Itu kan tadi Bung yang pertama itu, yang kedua lalu apa tawaran dari gerakan itu untuk masalah yang tadi dianalisis. Nah Bung, bisa nggak Bung mungkin berikan contoh konkret gitu buat kawan-kawan pendengar Istomat, kira-kira seperti apa sih gerakan yang mungkin ya nggak ideal ya, saya bilang yang menuju ideal itu seperti apa gerakan seharusnya Bung? Ya, kalau contoh-contoh di luar mungkin ada, walaupun belum tentu semuanya berhasil ya. Misalnya kayak Amerika Latin tuh banyak contoh kan, dari Chavez segala macam gitu kan. Terus juga tapi Partai Buruh berhasil juga banyak ini sih ya sekarang ya. Tapi intinya harus ada agenda politik atau program politik gitu lah, Bung. Oke. Kalau contoh yang paling dekat sih mungkin kayak di zaman Orba, walaupun sekarang mungkin PRD banyak dimaki-maki orang gitu ya. Cuman di zaman Orba yang saya rasakan itu sebagai generasi muda gitu ya, ngelihat mereka tuh punya daya tarik gitu ya. Itu salah satunya karena mereka punya visi tentang apa pengganti dari otoritarianisme Orde Baru. Nah, mereka ngerumusinnya misalkan demokrasi multipartai kerakyatan. Dan itu ada manifestonya, Bung. Jadi ada kayak penjabarannya gitu. Seperti apa? Jadi kita akhirnya punya bayangan, misalkan kayak di zaman Orde Baru, berarti sistem yang akan menggantikan sistem 3 partai itu adalah sistem banyak partai gitu. Nah, terus orang kebayang dengan adanya banyak partai, nanti rakyat buruh bisa bikin partai sendiri, terus bisa memperjuangkan kesejahteraannya lewat partai itu, lewat jalur politik. Jadi artinya keterbuka. Jadi demokratisasi itu jadi ada bayangan konkretnya gitu loh, Bung. Gitu. Mungkin ya. Tapi walaupun PRD mungkin hari ini sudah. Ya, hari ini banyak ini ya. Banyak ini. Jadi mereka kayaknya pasca reformasi emang gagap mungkin yang ngerumusin setelah ini apa gitu. Jadi misalnya udah selesai nih kan otoritarianisme udah diganti, terus masuk zaman reformasi ada konsolidasi oligarki. Nah, mungkin agak gagap di situ ngerumusin apa nih langkah ke depannya. Walaupun akhirnya mereka mungkin punya yang kayak sempat bikin partai elektoral berapa kali itu kan. Mungkin sekarang ya jadi kayak gitu, disorientasi mungkin aktivisnya jadi kayak sekarang gitu. Iya. Tapi apakah praktik seperti ini tuh sebetulnya juga dialami oleh gerakan-gerakan di negara lain, Bung? Ketika sudah melawan, lalu setelah melawannya apa ini? Mereka ada dalam tanda kutip kebingungan, ini apakah juga terjadi? Iya, biasanya sih ada kebingungan itu. Ya kemungkinan dia terjadi kalau ada situasi baru pasti ada gitu ya, karena cuman kan gimana orang kemudian bisa menganalisa situasi baru itu terus merumuskan visi yang itu kan yang lebih penting ya sebenarnya. Nah, di Indonesia itu yang kayaknya nggak terjadi, misalkan kayak oligarki. Masalahnya diidentifikasi oligarki. Nah, tapi apa itunya? Solusi atas oligarki. Iya, apa gitu. Itu ya maksudnya itu bayangan sistem sistem yang akan menggantikan itu seperti apa gitu. Nah, kalau yang sebagian yang kiri kan ada semacam imajinasi ya, misalnya soal ya bahwa kita bangun partai terus karena oligarki itu misalkan basis materialnya adalah konsentrasi kekayaan, maka programnya redistribusi kekayaan. Nah, untuk meredistribusi kekayaan perlu bangun partai gitu yang mengintervensi negara kan gitu kan. Jadi bayangan mungkin Indonesia agak lebih kayak ya sosial demokrat atau sosialis lah. Mungkin sosialisnya nggak kayak Rusia 1917 mungkin lebih kayak sosial demokrat gitu yang progresif gitu ya. Nah, tapi di luar itu saya nggak ngelihat, maksudnya di luar yang kiri ini ya, mungkin bisa juga kayak karena saya berinteraksi banyak lebih dengan yang kiri gitu ya. Tapi di luar itu saya emang nggak ngelihat apa sih visi yang gitu. Misalnya kayak NGO HAM itu apa visi? Iya apa gitu. Misalnya dia kan juga nggak bisa memperjuangkan misalkan urusan HAM diisolasi dari urusan lain gitu kan. Karena itu kan satu kayak terhubung sebenarnya kan antara berbagai isu itu gitu. Misalkan di dalam isu pekerja juga ada isu HAM gitu. Ya benar. Begitu ya, Bung. Nah, ketika kita tahu bahwa kondisi gerakan hari ini itu seperti itu, Bung, secara politis sebetulnya apa yang berbahaya dari populernya praktik menjadikan perlawanan sebagai gaya hidup, Bung? Ya, salah satunya kayak yang sekarang udah terjadi mungkin, Bung. Jadi terjadi terus perlawanan tapi nggak ada efek yang benar-benar merubah. Yang berubah itu biasanya sih ujung-ujungnya nanti tinggal nunggu capek aja tuh. Tercapek, mungkin sebagian demor, nanti mungkin muncul lagi generasi baru, tapi nanti kalau generasi barunya niru lagi yang itu akan terulang lagi gitu kan. Jadi kayak gitu, nggak ada progres gitu. Dan ya masyarakat kebanyakan sih nggak akan tahan kalau menurut saya ngikutin gerakan yang nggak ada,
proses yang nggak ada progresnya. Mereka akan mendukung kalau mereka yakin ini meyakinkan akan ada capaian yang bisa mempengaruhi hidup mereka gitu. Misal kesejahteraannya lebih baik dan segala macamnya gitu. Tapi kalau cuman begitu-begitu aja gitu, ya mungkin ya akan jadi ruang untuk segelintir anak muda atau aktivis yang emang menjadikan itu sebagai ruang untuk ekspresi diri atau ya itu untuk ekstasi, untuk kesenangan aja gitu mungkin. Tapi untuk kebanyakan orang yang mungkin kepentingannya lebih bersifat material gitu ya, kesejahteraan kehidupan yang lebih baik gitu kan. Mungkin nggak akan tertarik gitu kalau begitu-begitu aja gerakannya. Oke, begitu, Bung. Nah, ketika ya slogan-slogan yang mereka miliki kan yang penting melawan gitu, Bung, katanya. Ya, itu kan menjadi cukup problematik kalau kita tahu bahwa ternyata gerakan yang seperti ini tuh nggak akan membawa kita kemana-mana. Ya. Nah, ketika kita nih sudah tahu ternyata yang seperti itu nggak akan berprogres apapun, sebenarnya kalau menurut Bung Zaki, apa yang perlu dilakukan, Bung? Ya, pertama mungkin kalau sekarang ini ya perlu refleksi gitu juga ya. Kayak misalkan kalau kita lihat perlawanan besar, sebenarnya ada positifnya ya. Saya ngelihat sejak 2019 itu kan sebenarnya ada kebangkitan anak muda ya. Ini sebenarnya memberikan angin baru lah, harapan baru sebenarnya termasuk kayak yang saya gitu, karena gerakan yang sebelumnya kan bisa dibilang emang rada merosot gitu ya. Nah, cuman emang gerakan yang muncul sejak 2019 itu, reformasi di korupsi segala macam, itu kalau menurut saya emang dia butuh merumuskan apa ini ke depannya. Karena ini kan udah berapa kali aksi besar, tapi bisa dibilang ya capaiannya belum begitu signifikan gitu kan. Kayak banyak aksi, cuman belum ada dampak perubahan gitu yang kelihatan. Nah, mereka kan perlu mengevaluasi mungkin kenapa setelah sekian tahun gitu dari 2019 ke sekarang tuh udah berapa tahun tuh? Ya udah 6 tahun. Ya udah 6 tahun kan. Nah, mungkin perlu berefleksi di mana salahnya, apa kekurangannya lah gitu. Mungkin bukan salah kesannya kalau salah itu. Di mana kekurangannya dan apa yang harus diperbaiki. Nah, kalau saya sih mengusulkan yang perlu dipikirin visi ke depan gitu. Visi yang bisa juga menjadi tawaran buat masyarakat secara luas gitu loh, sehingga dia bisa mendapat dukungan dari masyarakat secara luas. Karena perubahan yang struktural itu, yang besar itu kan dia butuh dukungan populer yang besar gitu, nggak bisa cuma oleh segelintir atau oleh satu segmen yang namanya aktivis doang gitu kan, nggak bisa. Dia harus ada masyarakat umum, harus ikut terlibat di situ kan gitu. Nah, untuk melibatkan masyarakat umum, Bung, tentu saja kan tubuh gerakan ini kan harus besar gitu ya, Bung. Nah, kalau menurut Bung, bentuk pengorganisiran gerakan seperti apa yang kira-kira baik untuk dilakukan ke depan ini? Ya, kalau baik bentuk pengorganisiran yang harus sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat yang ada gitu. Yang mungkin segmennya beda-beda, cuman rata-rata gitu ya. Kalau masyarakat atau kelas pekerja atau rakyat miskin ya banyak kan urusannya ekonomi biasanya. Ekonomi. Ya. Walaupun mungkin beda-beda ya, kayak buruh misalkan upah, soal outsourcing, kepastian kerja dan lain sebagainya. Kalau di urban poor, kaum miskin kota mungkin banyak kan soal bansos kayak gitu-gitu. Ya gerakannya mungkin juga perlu masuk ke isu-isu seperti itu. Sebenarnya udah ada ormas-ormas kan di situ. Nah, tapi kalau misalkan gerakan anak muda yang bangkit 2019 sampai sekarang ini itu bisa nyambung sama gerakan ormas-ormas sektoral atau ormas masyarakat itu ya, ormas rakyat miskin itu menurut saya luar biasa sih, karena mereka bisa saling mempengaruhi saling mengisi. Nah, mungkin kalau kayak anak-anak muda itu kan kelebihannya di pengetahuan, informasi segala macam ya, dia bisa mempengaruhi gerakan yang kemasyarakatan. Nah, yang gerakan masyarakatnya ini mungkin bisa membuat gerakan anak-anak muda itu untuk mendesak agar lebih konkret juga gitu. Jadi nggak cuma menjadikan yang seperti tulisan anak muda itu, nggak menjadikan aksi misalnya sebagai sarana untuk ekstasi atau pelampiasan, tapi ya emang itu ya dilakukan untuk menuju perubahan yang lebih konkret yang bisa berdampak pada kehidupan orang banyak gitu. Oke. Kalau secara terakhir ini ya, Bung, secara politik elektoral, Bung, kira-kira kalau kita melawan di luar sistem gitu istilahnya, itu apakah cukup hanya di situ atau jangan-jangan kita juga butuh perlawanan dalam bentuk partai atau apa, Bung, menurut Bung? Ya, kalau saya sih emang dari dulu gagasannya itu adalah merebut kekuasaan politik.
Karena kalau menurut saya untuk menghasilkan satu perubahan yang signifikan itu butuh butuh state power gitu loh, butuh kekuasaan dengan skala negara gitu. Jadi ya partai itu perlu. Dan soal elektoral atau enggak elektoral, ya sebenarnya kalau misalkan emang dimungkinkan perebutan kekuasaan lewat revolusi gitu ya itu bagus aja gitu kalau bisa gitu kan. Tapi kan revolusi itu bukan sesuatu yang bisa kita bikin secara artifisial. Dia kan ada kondisi objektif tertentu yang memungkinkan. Iya, kalau dia objektifnya terpenuhi baru dia bisa ada gitu revolusinya. Nah, kalau dia nggak itu ya berarti kan dia belum bisa revolusi ketika kondisi objektifnya belum memungkinkan, ya intervensi elektoral itu yang paling bisa kita lakuin untuk mempengaruhi negara kan. Ya mungkin jadi ya tetap perlu sih, kalau menurut saya perlu. Cuman saya juga nggak setuju yang misalnya intervensi elektoral itu menggantikan misalnya gerakan massa. Nggak bisa, itu harus dua-duanya gitu. Jadi harus di-combine. Karena nanti katakanlah sebuah partai elektoral gitu yang progresif itu, katakanlah dia berhasil memenangkan kursi, terus dia ingin menggolkan satu undang-undang tentang apa gitu, misalkan tentang apa ya, upah layak lah atau apa, atau soal program kesejahteraan gitu ya. Nah, kan nggak cukup dia misalnya berdebat di dalam parlemen, tapi sebagian negaranya misalkan, apalagi kalau misalkan dia nguasainnya cuma sekian persen gitu kan. Nah, dia kan pasti butuh dukungan massa gitu kan. Jadi perlu ada kombinasi antara elektoral, ekstra parlementer sama parlementer, tetap perlu kombinasi keduanya. Ya, jadi emang dua jalan ini perlu dilakukan ya, untuk apa, membuat gerakan perlawanan yang lebih konkret gitu ya, Bung. Oke, terima kasih banyak Bung Zaki. Kita sudah ngobrol banyak hari ini. Terima kasih atas waktunya, Bung. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya mungkin kalau Bung Zaki bisa ada waktu. Terima kasih, Bung, sudah datang. Dan terima kasih kawan-kawan Histomat yang sudah menyimak episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.